Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu kalau bukan Engkau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami. Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan Roh-Mu dan ajarilah kami mengenal nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan ini sungguh menjiwai kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin diarahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, dalam masa biasa yang ke-11, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Salah satu bentuk perwujudan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya adalah dengan mengetahui dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kalau orang tua kita manusia biasa bisa memahami, mengetahui, dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, apalagi Allah. Ia mengetahui dengan baik kebutuhan kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Bapamu mengetahui
apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai anak yang disayangi, ia harus menyadari kebutuhan yang sangat diperlukan. Supaya layak mendapatkannya, ia juga harus berusaha dengan membantu orang tuanya. Dengan demikian, hubungan antara orang tua dan anak semakin akrab. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajarkan kita untuk meminta kebutuhan kita kepada Allah melalui doa Bapa kami. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon kebutuhan-kebutuhan yang sangat kita perlukan dalam hidup agar kita terarah kepada Tuhan. Ada kalanya kita meminta hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan kepada Tuhan. Karena itu melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan langsung kepada kita, kita diajak untuk selalu memohon pertolongan Tuhan sesuai dengan kebutuhan yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah sarana komunikasi antara Allah dan manusia. Atau doa adalah sarana untuk menjalin hubungan pribadi yang semakin intim antara Allah dengan umatnya. Ibarat kalau kita membangun relasi dengan orang tua jasmani kita atau biologis kita, kita kadang-kadang duduk bercerita, bercakap-cakap dengan orang tua kita, atau orang tua kita duduk lalu menceritakan tentang sejumlah hal kepada kita, supaya kita bisa meniru dan memetik makna yang disampaikan oleh orang tua kita itu. Maka demikian pula halnya dalam hubungan kita dengan Allah Bapa kita. Doa adalah sarana untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Atau doa adalah alat untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bercakap-cakap, berbicara, curhat dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Oleh karena itu, Yesus lalu mengajarkan kepada kita satu doa yang amat sederhana, tapi sekaligus doa yang paling sempurna. Kenapa? Karena Ia sendiri yang mengajarkannya. Ia mengajak kita supaya menyapa Allah sebagai Bapa kita. Bapa yang selalu mencintai dan mengasihi anaknya dengan sepenuh hati. Maka kalau kita selalu mencintai dan menjalin relasi dengan Allah, maka Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mendengar dengan baik ajaran Yesus tentang doa Bapa kami, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, maka doa tadi itu terbagi dalam dua hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, memuji kebesaran Allah Bapa kita, karena Bapa kita itu sungguh baik. Sesudah kita bersyukur, maka kita memohon apa yang kita butuhkan kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita memohon supaya datangnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mewujudkan kerajaan Allah apabila kita semakin mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah dengan selalu menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kita akan bisa mewujudkan kerajaan Allah apabila kita saling mengampuni dalam hidup ini. Dendam kesumat tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Saling mempersalahkan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan adalah kita saling mengampuni satu sama lain. Dan supaya kita bisa saling mengampuni satu sama lain,
maka kita harus berdialog dalam semangat kerendahan hati sebagai anak-anak Allah. Ketika kita berdialog dalam semangat kerendahan hati sebagai anak-anak Allah, maka kita akan menyadari dengan sungguh bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang rapuh, yang berdosa. Siapapun kita bukanlah manusia yang suci. Kita adalah manusia yang berdosa. Maka kalau Allah yang Maha Suci, Bapa kita itu menerbitkan matahari baik untuk orang jahat dan orang baik, maka mengapa kita harus saling bermusuhan, saling membunuh dalam kehidupan ini? Maka doa Bapa kami mengajarkan kita untuk selalu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Salah satunya dengan saling mengampuni, saling memaafkan, dan mau hidup bersaudara dengan siapa saja dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Dan mari kita wujudkan apa yang disampaikan dalam doa Bapa kami ini dalam kehidupan kita yang konkret. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.